Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat, dan juga para santri dimanapun kalian berada, kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah. Masih bicara tentang adab-adab harian, mulai dari bangun tidur terus sampai kita pagi ini insya Allah akan membahas adab-adab tentang yang mesti kita lakukan di pagi hari. Apa saja? Mari kita sama-sama kita mulai lagi, dan mudah-mudahan di hari kedua Ramadan ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci ini. Mari kita awali dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La dhihniyah wa ala kulli natin salih la hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam ruhi al-Imam Al-Ghazali Allah yataghashshana wa yataghashsha birahmatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Ya, ini kita lanjutkan dalam amaliyah kita sehari-hari, di pagi hari dikatakan wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Hendaknya waktu-waktu kita setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, jadi dari ba'da subuh sudah selesai tadi kita zikir dan sebagainya, doa. Itu muwazza'ah ala arba'i wadhaif. Kita bagi lagi menjadi 4 aktivitas, ya. Apa? Pertama, wadhifatin fid da'awat. Satu aktivitas kita untuk memperbanyak doa. Ya, banyak banget itu sambil nunggu terbit fajar. Terbit matahari, maaf. Yang kedua, wadhifatin fil adhkar wat tasbihat. Yang kedua, kita lakukan zikir dan tasbih, ya. Jadi banyakin, ya, wa tukarriruha fis subhah, dan boleh kita hitung ulang-ulang dengan subhah. Ya, subhah itu kalau orang bilangnya tasbih itu yang diputer, ya. Yang apa namanya? Teruntai itu biji-biji tasbih, atau sekarang ada yang pakai dipencet gitu, ya. Itu namanya subhah sebenarnya. Ya, itu alat saja. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat dari kitab ini, Imam Ghazali pun menggunakan subhah itu untuk menghitung, itu alat, ya. Jadi jangan disamakan dengan rosario atau apa, tidak, itu alat saja, alat untuk menghitung. Esensinya itu ada pada zikir yang dibaca, ya. Kalau alat itu kan tergantung tujuan pakainya, ya. Dalam kaidah fikih dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Jadi alat media apapun itu tergantung tujuannya. Ketika dia menggunakan alat itu untuk mengingatkan hitungan zikirnya, maka itu boleh-boleh saja. Kalau dia mau pakai tangan langsung juga nggak masalah, ya.
Jadi jangan kita langsung ketika melihat orang berzikir menggunakan subhah atau tasbih itu langsung kita vonis gitu kan, wah itu tasyabbuh tuh. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi boleh. Ya, para ulama di sini kalau kita lihat dia mengamalkan juga. Karena itu hanya alat bantu. Sama seperti kita sekarang menggunakan media sosial. Ya, yang buat itu bukan orang muslim. Ya, dan yang menggunakan juga bukan orang muslim. Terus apa yang kita katakan? Apa kita mau katakan tasyabbuh? Kan tidak juga. Ya, kalau kita gunakan untuk yang baik seperti kajian online seperti ini, insya Allah akan beda hasilnya dengan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang kedua ya, jadi zikir. Yang ketiga, wadhifatin fi qiraatil Quran. Yang ketiga, tugas kita berikutnya adalah kita baca Quran. Nah, jadi baca Quran. Ya, kalau masih ada waktu baca Quran atau ya hafalannya di murojaah lagi dari pagi-pagi itu. Ya, hafalannya jangan sampai lupa atau sedikit dia baca. Yang penting ada Quran yang dibaca. Jangan sampai Quran dilupakan. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya, bulan Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran mulai dari pagi hari. Nah, yang keempat kata Imam Ghazali, wa wazifatin fit tafakkur. Ya, tugas yang keempat ya, adalah tugas untuk bertafakkur. Kita gunakan aktivitas di pagi hari untuk tafakkur. Ya, berfikir ya. Jadi ini kalau boleh disingkat, ini memang ciri ulul albab seperti itu. Ulul albab itu kan cirinya ya, dalam satu ayat dikatakan zikir dan fikir. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi tidak hanya berzikir tapi berfikir juga. Dan itu tidak bisa dipisahkan antara zikir dan fikir ya. Jadi kita manfaatkan waktu pagi itu waktu yang sangat diberkahi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau yang dipikirkan apa? Ya. Nah, kalau dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani mengingatkan bahwa kalau kita berzikir itu nanti ada keuntungannya. Satu, ziyadatul ma'rifah. Ya, kalau kita mau berfikir dan berzikir itu kita akan mendapatkan ziyadatul ma'rifah, akan semakin bertambah ma'rifat kita, ya, pengetahuan kita. Ya, kenapa? Karena itu kuncinya, ya, idzil fikru miftahul ma'rifah wal kasyf. Karena dengan kita berfikir, berzikir itu akan menjadi kunci untuk mendapatkan ma'rifat dan kasyaf, ya, keterbukaan dari hal-hal yang selama ini tertutup untuk kita. Yang kedua, ziyadatul mahabbah. Kalau kita sering zikir, sering fikir, itu akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab hati yang mencintai itu dia akan selalu mengagungkan yang dicintainya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita diajarkan untuk berfikir, apa yang kita fikirkan? Nah, ini Imam Ghazali memberikan tips. Ya, apa kata beliau? Fatafakkar fi dzunubika wa khatayaka wa taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika liiqabihil alim wa sukhtihil azim. Pertama kita berfikir, merenung, mikirkan dzunubika, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, wa khatayaka, dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa taqsirika fi ibadati maulaka, dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita sholat ya, tapi sholat kita kadang-kadang belum khusyuk. Itu kan sebenarnya malu kalau kita pikirkan. Ya, ibadah puasa kita sudah puasa alhamdulillah. Ya, tapi mungkin kadang-kadang dalam puasa kita masih terbersit hal-hal yang tidak baik ya. Itu taksir namanya, kekurangan. Wa ta'arrudika liiqabihil alim liqabihil alim wa sukhtihil azim, dan kita mungkin kadang-kadang suka memasang diri ya, ingin mengerjakan sesuatu yang akan mengundang murka Allah yang sangat pedih, azabnya yang sangat besar ya. Kadang-kadang terlintas dalam hati kita mungkin ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, ingin berbuat dan sebagainya, yang di situ Allah murka ya. Maka kita ingat, ya Allah, sebenarnya kita harusnya memperbaiki diri kita. Ya. Wa turattib. Ya.
litadbiri ka auradaka fi jami yaumika litatadaraka bihi ma farata min taqsirika. Dan kamu rapikan, kamu manage lagi ya wirid-wiridmu ya pada sepanjang hari agar kamu bisa mengejar apa yang pernah tertinggal. Ya, kekurangan-kekurangan yang pernah kita tinggal itu kita kejar. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, apalagi kalau memang kita pernah ya melakukan banyak kesalahan atau pernah ada kewajiban yang kita tinggal, ya, itu coba kita pikirkan bagaimana. Ya, orang yang pernah meninggalkan sholat misalnya, dia laksanakan qadha sholatnya. Ya, berapa kali dia meninggalkan sholat? Ya, dia kejar qadha sholatnya. Jangan sampai dia habiskan waktu sehari-hari tapi untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi harusnya dia malah sibukkan waktunya itu untuk mengejar ketertinggalannya. Ya, apa saja yang dia kurang-kurang dia susun lagi supaya dia sempurnakan. Ya, wa tahtariza min at-ta'arrudi li sukhtillahi ta'ala al-alim fi yaumika. Ya, dan kamu jaga diri kamu. Ya, jangan sampai memasang diri lagi untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih fi yaumika pada hari itu. Ya. Sudah yang dulu, yang pernah lalu biar berlalu. Sekarang kita mulai lembaran baru supaya lebih baik lagi. Ya, jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dulu kita pernah melakukan kesalahan, maka itu biar jadi pelajaran. Ya, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu prinsipnya. Ya, jangan kemarin kita pernah melakukan kesalahan, sekarang malah melakukan kesalahan yang sama, atau malah lebih buruk lagi dari kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nanti Allah murka kepada kita. Ya. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin. Nah, kemudian kita niatkan, tancapkan niat kita pada hari itu untuk berbuat kebaikan kepada semua orang muslim. Jadi jangan pernah ada di hati kita sejak pagi ada keinginan untuk berbuat jahat kepada seseorang, apalagi orang itu saudara kita seiman, ya, seorang muslim. Bersihkan hati kita dari pagi hari, niatkan kalau saya ketemu orang muslim, ya, khususnya atau siapapun yang bisa kita bantu, ya, kita senangkan hatinya, ya, di mana di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada niat untuk menyakiti orang lain, ya, berbuat jahat kepada orang lain. Jadi dari pagi itu kita sudah punya rencana untuk berbuat kebaikan. Kalau semuanya sudah direncanakan, insya Allah mudahkan untuk mengerjakannya. Ya. Wa ta'zim an la tashtaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Dan kamu bertekad, ya, dalam hatimu untuk tidak menyibukkan sepanjang harimu itu kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan ada, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak Allah suka. Ya, jadi fokus sepanjang waktu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang ya, banyak menggunakan pepatah, ya, time is money, gitu kan, waktu adalah uang. Ya, kita gunakan juga time is taat, gitu kan, waktu kita itu untuk taat. Jadi kita usahakan setiap waktu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa taqsidu fi qalbika ta'at allati tuqaddar 'alaiha, allati taqdiru 'alaiha. Ya. Dan kamu niatkan di hatimu untuk mengerjakan ketaatan yang engkau mampu lakukan. Ya, wa takhtar afdalaha, dan kamu pilih yang terbaiknya. Ya, jadi kita sesuai kemampuan kita. Ya, kalau biasanya dalam keadaan normal kita bisa sholat di masjid berjamaah, sekarang tidak. Sekarang di rumah, ya di rumah kita manfaatkan momentum itu untuk mengisi dengan segala bentuk ketaatan. Dan kita pilih yang terbaik, ya, dari semua amal yang ada, ya. Wa tata'ammal tahiyata asbabiha litashtagila biha. Ya, dan kamu perhatikan, ya, sebab-sebab jalan-jalannya, ya, kesediaan, sebab-sebab untuk
menyibukkan diri dengannya. Ya, maksudnya kita perhatikan hal-hal yang menunjang lah kira-kira untuk melakukan taat itu. Kita juga perbaiki. Ya, apa saja yang bisa menunjang kita untuk melakukan taat itu juga ikut kita perbaiki. Ya. Kemudian wala tada'an kat tafakkur fi qurbil ajal wa hululil maut. Ya. Dan jangan pernah tinggalkan untuk tafakkur tentang apa? Qurbil ajal wa hululil maut. Dekatnya ajal dan datangnya kematian. Nah, ini penting. Ya. Jadi salah satu ini kalau kata para ulama, ya, salah satu yang membuat kita bisa meninggalkan maksiat itu adalah kalau kita banyak dzikrul maut, mengingat kematian. Nabi sendiri mengingatkan kita, aktiru min dzikri hadimil ladzat. Ya, perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang akan menghilangkan semua kelezatan. Jadi ini penting, ya. Apalagi zaman sekarang, ya kita lihat ya, banyak di media sosial beredar, ya, ada orang-orang yang meninggal dengan posisi macam-macam. Karena sekarang kan ada CCTV, ya, di mana-mana ada CCTV, kita bisa lihat. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang memimpin sholat berjamaah. Ada orang yang meninggal dalam keadaan azan. Ada orang yang meninggal ketika khutbah. Ada orang yang meninggal ketika selesai bersedekah. Ada juga orang yang meninggal dalam keadaan sedang berfoya-foya, berhura-hura, pesta pora. Ya, sedang berjoget ria, tiba-tiba meninggal. Ya, sedang di tempat maksiat, tiba-tiba ajalnya datang. Nah, itu kan seandainya, gitu ya, seandainya di akhirat tidak ada surga dan neraka, seandainya loh. Tapi kan kita yakin bahwa di akhirat itu pasti ada surga, ada neraka, dan itu hanya dua tempat terakhir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, kalaupun kita meninggal dalam keadaan baik itu, insya Allah Allah berikan di hati manusia meninggal dalam keadaan baik, hatinya akan mengingat kebaikan kita itu. Oh, si fulan meninggal sedang sujud. Oh, si fulan meninggal sedang sedang ibadah. Oh, meninggal sedang menolong sesama. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang para dokter, ya, para tenaga kesehatan yang menolong korban COVID-19, ya, masih muda. Ya, tapi kalau ajal mau dibilang apa? Ya, itu bisa berlaku. Mungkin ajalnya dokter itu, ya, karena sebab COVID-19. Nah, kita yang mungkin tidak terkena COVID-19, apakah tidak bisa menghadap Allah? Bisa juga. Kan sebab kematian itu bukan hanya satu, bukan hanya COVID-19. Jadi meskipun kita, ya, mudah-mudahan Allah selamatkan dari COVID, tapi yang namanya ajal tidak bisa ditebak, ya, tidak bisa ditentukan. Maunya enak nggak bisa. Tiba-tiba ajal datang, ya kita kena. Makanya kapanpun ya kita memang harus siap. Makanya ada satu kata-kata yang menarik dari seorang ulama. Kalau tidak salah kata-kata ini dari Al-Habib Ali Al-Jufri. Dia katakan, kematian itu datang tidak akan menunggu kita menjadi baik. Ya, tapi kita harus berbuat baik dan silahkan tunggulah datangnya kematian. Nah, kira-kira gitu. Karena sebab kita takutnya nanti ketika kita sedang tidak baik, ajal kita datang. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya jadi su'ul khotimah. Tapi kalau kita sudah berbuat baik setiap saat, dimanapun ajal datang, ya nggak ada masalah. Husnul khotimah, mau di tempat tidur, mau di jalan, mau di pasar, mau di kantor, mau di kendaraan dan sebagainya. Kalau dalam keadaan taat, maka itu semua tidak akan menjadi masalah buat kita. Karena kita takut atau tidak takut juga akan mati. Ya, kita sehat atau sakit kita mati. Kita tua atau muda kita bisa mati sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita pikirkan. Ya, jangan kita berpikir, kita masih muda, masih panjang umur, masih sehat, insya Allah ya, masih lama ajalnya. Jadi yang mati duluan itu yang udah tua. Nah, ada lagi istilah orang bilang bau tanah. Kalau saya pribadi tidak sepakat dengan istilah bau tanah hanya untuk orang tua. Kenapa? Karena yang meninggal kadang tidak hanya orang tua. Anak muda banyak yang meninggal. Ya, kemarin saja belum lama banyak ada artis masih muda meninggal. Ya, sehat padahal, ya kan? Meninggal. Nggak bisa kita tentukan yang tua mati duluan, yang muda mati belakangan. Tidak. Kadang-kadang anak kecil pun meninggal. Ya. Itu harus menjadi bagian tafakkur kita. Al-qati' lil amal. Nah, kalau kematian datang,
semua cita-cita kita hilang, putus. Ya, memutuskan segala angan-angan kita. Kita pengen ini, pengen itu. Ya sudah selesai. Ya kan manusia itu akan selalu punya cita-cita, punya keinginan. Nah, ketika kematian itu sudah datang, cita-citanya selesai. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang pengen memperbanyak segalanya. Memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, pangkat dan sebagainya. Tapi ternyata habis selesai ketika dia sudah masuk kubur. Ya. Dan itu membuat orang lalai. Allah mengingatkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Ya, kalian dibuat lalai oleh takatsur, ya, main banyak-banyakan. Ya, banyakan uang, banyakan jabatan, pangkat, banyakan follower zaman sekarang dan macam-macam lah. Sampai kapan? Angan-angan itu akan terus menggoda kita. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk dalam kubur, baru berhenti. Ya, makanya hati-hati. Ya, jadi kalau sudah mati datang, itu selesai, cita-cita kita habis, sudah tidak ada lagi. Wa khurujil amr anil ikhtiyar. Ya, ketika itu sudah tidak bisa ikhtiar lagi. Ya, kita kalau sekarang masih sehat nih, ada ikhtiar kita, usaha yang baik dari kita. Ya, kita dalam sehari-hari kita bisa melakukan sesuatu, ada ikhtiar kita. Oh, saya mau ini, saya mau itu. Ketika sudah mati sudah tidak ada ikhtiar lagi. Ya, wa husulil hasarat wan nadamah bitul ikhtirar. Nah, kalau seandainya kita tidak menyiapkan diri, ketika datang kematian kita tidak menyiapkan diri dengan kebaikan, nanti akhirnya apa? Husulul hasar. Kita akan menyesal. Ya, wan nadamah, ya, menyesal, rugi, menyesal. Kenapa? Bitul ikhtirar, karena kita lama terbuai dengan tipuan, ya, dunia ini, tipuan dari setan, dari hawa nafsu kita. Kita rugi kalau seandainya kita lupa berbekal diri, gitu ya. Makanya kita hidup ini bukan cuma di dunia, tapi kita hidup sampai ke akhirat. Ya, sekarang ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan biasanya kata takwa itu menggema di mana-mana. Karena memang la'allakum tattaqun, ya. Harapannya kalau kita puasa Ramadan itu kan menjadi orang yang takwa. Nah, takwa itu kan sebaik-baik bekal, ya. Makanya harus diperbanyak, ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kalau kita mau berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal terbaiknya adalah takwa. Ya. Nah, itu yang Imam Ghazali ingatkan untuk tafakkur. Nah, sekarang kalau zikirnya bagaimana? Nah, wal yakun min tasbihatika wa adzkarika 10 kalimat. Nah, hendaknya tasbihmu dan zikirmu terdiri dari 10 kalimat. Ini adalah zikir yang biasa dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Ya, resep, ya, kalau kita ke dokter, kita dikasih resep oleh dokter. Ya. Kalau sakit misalnya ini obatnya, ya, 3 kali sehari, ya, ini 2 kali sehari dan sebagainya. Dosisnya sekian dan sebagainya. Itu kalau kita yang sakit fisik kita, ya, kita ke dokter dikasih resepnya tuh. Sekarang yang sakit itu kan bukan hanya fisik. Ya, jiwa kita tuh kadang bisa sakit, ya. Makanya harus diobati. Jiwa kita juga jangan dibiarkan sakit. Sebagaimana fisik kita butuh makan, butuh minum, jiwa kita juga butuh makan, butuh minum. Sebagaimana fisik kita bisa sakit, ya, bahkan bisa mati, termasuk jiwa kita juga gitu, bisa sakit dan bisa mati. Nah, oleh karenanya kita obati jiwa kita dengan apa? Obatnya ya zikir, ya, bukan pil, bukan kapsul, bukannya salep dan sebagainya, tapi obat dari hati kita ini adalah zikir. Nah, insyaallah santri-santri di At-Taqwa ini sudah biasa mengamalkan zikir ini sehari-hari. Ya, mudah-mudahan di rumah tetap diamalkan juga. Ya, zikir yang 10 kalimat ini. Ini wiridnya Imam Al-Ghazali. Dan ini sudah mujarrab. Ya, kalau orang Indonesia bilang mujarab. Mujarab itu sebenarnya arti kata sudah teruji. Dari kata jarraba yujarribu tajriban wa tajribatan. Fahuwa mujarrib wa dzaka mujarrab. Teruji. Jadi Imam Ghazali sudah mengamalkan ini sekian lama dan kemudian hasilnya beliau rasakan dan beliau bagikan kepada kita untuk bisa kita amalkan juga. Ya. Dan isinya sangat bagus. Apa 10 kalimat itu? 1. Ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat pertama. Yang kedua, ats-tsaniyah
la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalimat kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsah la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang ketiga. Sekarang yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang kelima. Yang keenam, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Itu yang ketujuh tuh. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Yang kesepuluh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu 10 kalimat. Nah, para santri sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingatkan lagi, mari amalkan juga itu, ya. Wirid yang 10 itu sebagaimana di pondok diamalkan, maka di rumah juga diamalkan, jangan kita tinggalkan. Berapa dosisnya? Itu tadi obatnya, ya. Kalau di dokter itu kira-kira pilnya dan tabletnya itu ada 10 macam. Sekarang dosisnya bagaimana nih? Ya, tukarrir kulla wahidah min hadhil kalimat. Kamu ulang-ulang kalimat itu. 10 kalimat tadi imma mi'ata marrah. Ya, bisa 100 kali, atau 70 marrah, atau 70 kali, atau 10 marrat, atau 10 kali, wa huwa aqalluhu, itu minimal. Nah, yang biasa diamalkan oleh santri-santri di pondok itu 10 kali. Ya, enggak apa-apa, sedikit tapi rutin. Ya kan kata Nabi, ahabbul a'mal Allahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah suka itu yang paling istiqomah, langgeng meskipun sedikit. 10 tapi tiap hari insyaallah itu akan punya terasa, ya, berkahnya ada. Liyakunal majmu' mi'ah, supaya totalnya jadi 100. Jadi kan satu kalimat 10, totalnya ada 10 kalimat maka 100. Tiap hari, tiap pagi kita baca itu, nanti insyaallah akan terasa. Walazim hadhil awrad, biasakan baca wirid itu. Ya, wala tatakallam qabla tulu'isy syamsi, dan jangan ngobrol sebelum terbit matahari. Maksudnya ngobrol yang tidak ada gunanya tentunya, ya. Kalau ngobrol atau mungkin ada kegiatan yang ada gunanya ya nggak masalah, ya. Fafil khabar, dalam satu hadis disebutkan oleh Imam Ghazali, inna dzalika afdal min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ya, bahwa hal itu, ya, lebih baik daripada memerdekakan 8 budak dari keturunan Bani Ismail, ya, atas Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya apa? Anil istighal bidzikri ila tulu'i syamsi min ghairi ayatakhalalahu kalam. Maksudnya kita menyibukkan diri dengan zikir, ya, dari tadi setelah sholat subuh, doa dan sebagainya, kita lanjutkan lagi sampai terbit matahari tanpa diselingi dengan obrolan-obrolan yang tidak penting, yang tidak berguna, ya. Ini maksudnya disampaikan begini, menjelaskan tentang keutamaan dan kebesaran faedahnya, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya. Ya, sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kalau tadi kita bahas dari adab bangun tidur terus sampai ke terbit matahari. Nah, sekarang berikutnya nih, fase berikutnya. Adabu ma baina tulu'isy syamsi ila zawal. Adab, ya, di antara, ya, waktu di antara terbit matahari sampai tergelincir matahari. Ya, jadi sederhananya adab-adab yang harus kita lakukan dari terbit matahari sampai zuhur. Ya, zawal itu maksudnya sampai waktu zuhur. Jadi siang, dari pagi sampai siang ini apa yang layak kita lakukan? Fa idza tala'atis syamsu, ya, kalau matahari sudah terbit, ya, wartafa'at qadra rumhin, ya, dan sudah meninggi, naik seukuran tombak. Fa sholli rak'atain, maka salatlah kamu 2 rakaat. Ya, nah, salat 2 rakaat. Wadzalika inda zawali waqtul karahah lis-shalah, itu dilakukan setelah berlalu waktu karahah untuk salat, waktu yang makruh, ya.
fa innaha makruhah min ba'dil faridah min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syamsi, karena ada waktu karohahnya karohah tahrim, ya, makruh, haram dilakukan sholat ba'diyah setelah subuh tuh sampai naik matahari, ya. Ini yang biasa disebut oleh kita sekarang ini namanya sholat syuruk, ya, sholat syuruk. Kalau di kitab-kitab saya juga baru dengar istilah sholat syuruk ini belakangan. Sebab kalau di kitab-kitab para ulama yang lain biasa disebut dengan kata isyraq, sholat isyraq, ya. Nah, apa bedanya? Ada khilafiyah di kalangan ulama memang. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu adalah beda dengan sholat duha. Gitu ya. Jadi sholat isyraq atau sholat syuruk beda dengan sholat duha. Tapi memang dia harus setelah matahari naik, ya. Jangan pas baru terbit sekali. Jadi waktu isyraq itu adalah setelah matahari naik. Katanya sholat isyraq sebelum duha, ada waktu namanya isyraq. Nanti naik kemudian tempat tinggi namanya duha. Tapi menurut pendapat para ulama yang mu'tamad, sebenarnya isyraq itu ya duha. Cuma duha di waktu yang paling awal. Gitu, menurut para ulama. Dalam syarahnya dikatakan begitu. Ya. Jadi isyraq itu adalah duha. Duha di waktu awal. Ya, terserah tuh ya, waktu mengerjakan. Kita tidak perlu ribut dengan perdebatan istilah isyraq atau duha, mana yang benar, bisa enggak, yang penting ngerjakan. Nah, mau isyraq mau duha yang penting dikerjakan, daripada hanya sibuk berdebat tapi tidak mengerjakan isyraq ataupun duha. Itu ya. Nah, jadi kita awali lagi pagi-pagi itu. Oh iya, tadi yang zikir-zikir sebelumnya, kalau kita dalam kondisi bekerja bagaimana misalnya? Ya kita bisa sambil jalan bekerja, apakah naik kendaraan sambil zikir, ya, sambil murojaah hafalan Quran kita, tetap bisa dilakukan, ya, tidak masalah. Begitu juga ketika kita dimanapun, ya, ini bisa kita lakukan. Kita mau sholat isyraq, ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan hal-hal yang lain. Ya. Fa idza adhan nahar, ya, wa madha minhu qaribun min rub'ihi fasalli salat ad-duha arba'an aw sittan aw thamaniyah mathna. Kalau sudah masuk agak duha, ya, waktu siang itu mencapai waktu duha dan kemudian sudah berlalu, ya, seperempatnya sudah pergi waktu, ya, fasolli sholat duha, maka sholatlah kamu sholat duha, ya. Nah, itu makanya di situ dibedakan. Kadang-kadang ada yang mengatakan duha itu adalah ya isyraq atau duha lain dari isyraq, ya. Boleh sholatnya 4, 6 atau 8. Ya, masna sholatnya 2-2, ya, 2 rakaat, ya, setiap 2 rakaat salam, ya. Kemudian faqat nukilat hadhil a'dad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah dinukil, telah dikutip, ya, jumlah salat ini duha semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada riwayat lain sampai 12 totalnya. Wassalatu khairun kulluha faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Nah, salat itu adalah baik semuanya. Yang mau memperbanyak salat, silahkan memperbanyak. Yang mau ambil sedikit saja, maka silahkan kerjakan meskipun hanya sedikit saja, gitu ya. Falaisa ba'da tulu'is syamsi waz zawal ratibatun minas salati illa hadza. Nah, tidak ada salat, ya, di antara terbit matahari sampai tergelincir matahari. Tidak ada ratibah, tidak ada sholat yang mengiringi sholat fardu, tidak ada. Maka adanya ini saja, sholat duha atau sholat isyraq tadi itu. Ya. Nah itu, jadi kita usahakan mengerjakan sholat duha, ya, meskipun hanya sedikit tapi kita kerjakan. Ya. Nah sekarang fama fadula anha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Nah sekarang kalau kita sudah mengerjakan, ya, sholat duha sudah, masih ada sisa waktu, lebih waktu yang kosong. Apa yang kita kerjakan? Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau masih ada waktu lebih, maka boleh kita pilih, ya, dari 4 keadaan ini. Silahkan, ya, mana yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan kondisi kita, maka silahkan kita lakukan. Apa yang pertama? Al-halatul ula wahyal afdol. Hal yang pertama, ya, itu yang paling utama menurut Imam Ghazali. Ini hal, ya, makanya hal itu keadaan kita yang berubah-ubah tuh hal. Hari ini sekarang kita lagi duduk, nanti diri, nanti berjalan dan sebagainya, itu hal. Nah, sekarang hal yang paling utama
Yang bisa kita lakukan jika memang ini sesuai dengan kondisi kita itu adalah antasrifahu fi talabil ilmin nafi fid din. Ya. Yang pertama yang patut untuk kita lakukan adalah kita menghabiskan waktu kita, ya, memanfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu nafi fid din, tentang agama. Gitu. Dunal fudul alladzi akabban nas alaihi sa'usammu ilman. Bukan ilmu yang cuma sekedar nama aja, yang enggak ada manfaatnya, yang orang tetap namakan ilmu padahal sebenarnya bukan ilmu. Ya, karena ilmu itu bukan sekedar lafaz, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kita banyak hafalan dan sebagainya, bukan, tapi ada makna. Makanya para ulama, ya, mendefinisikan ilmu yang kemudian ditegaskan oleh Profesor Alatas, ilmu itu kan tibanya makna dalam jiwa dan sampainya jiwa kepada makna. Nah, itu kan. Jadi sehingga betul-betul ketika kita belajar ilmu itu ada makna yang kita dapatkan, bukan sekedar kita cuma bisa menyebut saja, ya, tapi tidak ada makna. Nah, itu orang menganggapnya ilmu padahal di hadapan Allah itu bukan ilmu. Ya. Jadi kita manfaatkan ilmu nafi. Nah, makanya para santri sekalian di rumah khususnya dan juga kawan-kawan yang memungkinkan, ya, jika kita sekarang posisi kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, mahasiswa, ya memang pagi-pagi ini waktu yang bagus untuk belajar. Ya, silahkan belajar. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar. Ya, sekarang di rumah, ya tidak di pondok, bukan berarti belajarnya libur. Belajarnya harus tetap berlanjut. Jadi karena kita tidak ada konsep libur dalam Islam. Adanya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmuku. Di mana saja, kapan saja, ya kita harus berusaha bertambah ilmu. Mau di pesantren, mau di rumah, mau di mana saja, ada ilmu yang kita dapatkan. Ya, ilmunya ilmu nafi. Seperti apa ilmu nafi? Nah, Imam Ghazali kemudian mendefinisikan ilmu nafi untuk kita supaya kita tahu. Jangan sampai kita salah nyari ilmu. Dan ini menarik. Ya, orang kadang-kadang bicara ilmu tapi dia tidak paham ilmu apa yang dicari. Akhirnya semua ilmu dicari, tapi kadang-kadang tidak bermanfaat. Yang beliau menggambarkan kepada kita ini indikator ilmu yang nafi seperti ini. Wal ilmu nafi huwa ma yazidu fi khaufika minallahi taala. Ilmu nafi itu, ilmu yang manfaat itu, indikator pertamanya itu menambah rasa takutmu kepada Allah taala. Itu ilmu nafi. Jadi kalau kita belajar tapi kita tidak semakin takut kepada Allah, maka jangan-jangan ilmunya tidak manfaat. Kita belajar ilmu itu harusnya semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah semakin ragu. Ya, itu kacau kalau orang belajar tapi ragu kepada Allah, ragu kepada kebenaran Islam dan malah membenarkan semua agama misalnya gitu, dianggap sama, dianggap benar, nah itu kacau. Kita bukan berarti tidak toleran, kita menghargai keyakinan orang lain, tapi kita punya sikap, ya, kita punya pandangan bahwa kita meyakini agama kita ini yang benar. Kalau yang lain menganggap agamanya benar, itu hak mereka, ya, kita tetap menghormati, ya, tapi kita tidak perlu ikut-ikutan dengan keyakinan mereka, ya, apalagi ikut kepada yang lebih jauh lagi peribadatan, ritual mereka. Tidak, kita cukup menghormati saja, ya. Jadi ilmu nafi itu menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Yang kedua, menambah basirah kita, mata batin kita semakin tajam terhadap aib kita sendiri. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu nafi, hasilnya apa? Kita malah sibuk mengurus diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita banyak kekurangan. Ya, kita nggak usah sibuk ngurusin orang lain dulu. Ternyata diri kita banyak kekurangan. Ya, kalau kita sibuk mengurus orang lain, ternyata diri kita nggak keurus, kan bahaya. Makanya dia akan banyak muhasabah. Nah, terus wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Kemudian ilmu nafi itu cirinya menambah ma'rifatmu, ya, menambah kita, membuat kita semakin kenal Allah. Buktinya bi ibadati rabbika, dengan semakin rajin ibadah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Jadi ada korelasi antara ilmu dan ibadah. Jadi semakin banyak ilmunya harus semakin rajin ibadah. Bukan semakin banyak ilmu semakin malas ibadah. Nah, kalau semakin banyak ilmu semakin malas ibadah, berarti ilmunya masih baru sebatas di lisan atau di hafalan. Nah, belum diamalkan dengan sempurna, ya. Apalagi wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, mengurangi, ya, mengikis ambisi dunia. Nah, itu ilmu nafi.
Jadi bukan malah semakin gila dunia. Bahaya kalau orang yang berilmu gila dunia ini bahaya. Ya, karena dalam riwayat disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi kalau orang sudah kena penyakit hubbud dunya, gila dunia itu akan mengundang berbagai kerusakan yang lain. Ya, semua kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Kenapa? Dia pengen dapat dunia itu. Jadi ambisinya bukan dihilangkan sama sekali, dikurangi. Ya, jadi jangan, karena kita di dunia ini sementara sifatnya. Yang kita perlu siapkan nanti ke akhirat. Di dunia seperlunya silahkan kita gunakan, kita jadikan bekal. Ya, dunia mazra'atul akhirah, kita jadikan untuk ladang supaya kita bisa panen di akhirat nanti. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah, dan menambah obsesi kita terhadap akhirat. Ya, kita tambah semangat lah kira-kira untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Kemudian wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Dan ilmu nafi itu akan membuka mata batin kita tentang kemungkinan rusaknya amal kita, ya, supaya kita lebih berhati-hati menjaga amal itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah beramal tapi amal kita bisa rusak, ya, amal kita bisa hancur dengan, ya, kalau bahasa guru kami Dr. Adian Husaini itu namanya predator amal. Kita beramal, bukan gak beramal tapi rusak. Dengan apa? Dengan riya, dengan ujub, dengan takabur, ya, dengan sum'ah, dan macam-macam. Nah, itu bisa rusak amal kita. Makanya kita berusaha untuk menjaga amal itu jangan sampai rusak. Sudah kita capek, tapi ternyata tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu harus dijaga, hati-hati. Kemudian wa yazidu wa yutli'aka ala makaidi syaitan wa ghururihi, dan membuat kita jeli terhadap tipu daya setan dan godaannya. Ya, jadi setan ini enggak pernah capek menggoda manusia, menipu manusia. Setan itu dia kalau datang menggoda kita dari depan gagal, dia cari jalan lain. Bisa lewat belakang, lewat samping dan sebagainya. Ketika kita mau menjalankan kebaikan, gagal dihalangi sama dia. Begitu sudah selesai, dia datang lagi untuk menggoda kita. Nah, makanya memang harus hati-hati. Setan ini luar biasa, jurusnya kuat. Ya, dia punya jurus yang namanya zukhrufal qawli ghururo. Ya, kata-katanya indah tapi menipu. Makanya banyak orang tergelincir. Kita juga perlu hati-hati dengan setan ini. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu. Ya, bagaimana setan berhasil melumpuhkan, ya, menipu ulama-ulama yang jahat, ulama su. Ya, jadi ulama-ulama ada yang Imam Ghazali bagi ada ulama yang soleh, ada ulama su, ulama yang jahat. Ya, terpedaya dia, maghrur, ya. Bisa ditipu, ya, oleh iblis, oleh setan. Ya. Sehingga hatta aradhum limuktillahi ta'ala wa sukhtihi. Sehingga dia dipanggil ulama, dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil ilmuwan, profesor, doktor, pokoknya orang-orang terpandang lah, orang-orang yang dikatakan intelektual dan sebagainya. Tapi Allah ternyata tidak senang dengan mereka. Kenapa? Karena iblis berhasil menipu mereka, ya, menggelincirkan langkah mereka. Akhirnya apa? Haitsu akalu dunya biddin. Ya, karena mereka mau makan dunia dengan menjual agama. Nah, ini bahayanya. Maksudnya apa? Ya bisa jadi mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, dapat uang, dapat harta, dapat pangkat, jabatan dan sebagainya, dapat penghargaan, reward, apalagi award, macam-macam. Tapi mereka jual agamanya, korbankan agamanya, ya, menggugat ajaran Islam, ya, menafsirkan Al-Quran hadis sesuai hawa nafsunya, ya, atau sesuai dengan pesanan sponsor. Nah, itu bisa saja. Itu kan tipu daya setan. Jadi hati-hati makanya. Ya. Wattakhadhul ilma dhari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin. Dan para ulama yang jahat itu kemudian menjadikan ilmu yang mereka punya itu untuk menjadi media, sarana mendapatkan harta dari penguasa, ya, dari orang-orang kaya lah, dari orang-orang yang punya uang, ya. Jadi dapat bantuan. Kalau sekarang gampangnya dapat sponsorship dari mana-mana. Ya, yang penting kamu mau buat project begini dan begitu, ya, buat kegiatan ini, menyebarkan gagasan-gagasan mereka. Jadi orang-orang yang punya uangnya itu tinggal nonton saja,
mensupervisi. Ya, tinggal mereka ini yang digunakan, ya, dan orang bisa terpedaya. Orang tahunya dia kiai, dia ustadz, dia profesor, dia ilmuwan, tapi ternyata pemikirannya kacau, menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Nah, kalau dia tidak hati-hati, dia akan jadi mainan setan seperti itu. Ya. Wa akli amwalil auqaf wal yatama wal masakin, dan kemudian juga ada sebagian lagi yang makan harta wakaf, harta anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Pokoknya intinya ada ulama su yang perilakunya begitu. Ya, dia memanfaatkan segalanya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia. Ya. Wasar fi himmatihim tula naharib ila talabil jah wal manzilah fi qulubil khalqi. Dan setiap hari ya, cita-citanya itu ingin mendapatkan apa? Jabatan, manzilah, kedudukan fi qulubil khalqi, di hati orang-orang, ya, supaya orang senang dengan dia, supaya orang banyak yang mengagumi dia, supaya orang-orang banyak yang mengikuti dia, banyak memuji dia dan sebagainya. Dipikir dia baik. Ya, itu bahaya. Wa tarrahum dzalika ilal mura'ah wal mumarah wal munaqashah fil kalam wal mubaha. Ya, dan kemudian mendorong mereka, ya, untuk sibuk, kira-kira dengan berdebat, ya, berardu argumen, ya, kemudian berbantah-bantahan dalam berbagai ucapan, mendiskusikan tapi tidak mengamalkan, terus menyombongkan dirinya. Nah, ini bahaya. Ilmu itu bukan sekedar didiskusikan. Kita misalnya membahas Quran, itu bukan sekedar didiskusikan Al-Quran itu, diseminarkan, di-workshopkan tentang Quran, tapi tidak yakin kepada Quran dan tidak mengamalkan Quran, itu bahaya. Ya, syariat itu bukan hanya untuk dibahas, didiskusikan, dipanelkan, ditulis makalahnya, tapi diamalkan. Ya, syariatnya diamalkan. Ada perintah sholat misalnya, ya sholat. Ya, ada perintah puasa, ya puasa. Ada perintah menutup aurat, jangan hanya didiskusikan saja, tutup auratnya. Karena menutup aurat itu bagian dari syariat yang harus kita amalkan, ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang malah dia tidak mengamalkan itu, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau menutup aurat, hanya mendiskusikan saja. Ya, pendapat ini fulan, dan kadang-kadang pendapat-pendapat yang dipilihnya itu bukan pendapat ulama-ulama yang mu'tabarah, bukan pendapat ulama-ulama yang benar, tapi pendapat pemikir-pemikir yang keliru, akhirnya membuat orang banyak ikut keliru. Ini hati-hati. Ya, wa hadzal fan minal ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau ingin bicara ilmu nafi, kata Imam Ghazali, sudah kami himpun dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau mau tahu lebih jauh silahkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kitab ini adalah pengantarnya. Jadi kalau kita mau baca kitab Ihya, kita pahami ini dulu pelan-pelan, mudah-mudahan nanti bertahap kita bisa sampai itu. Ya, di awal kitab Ihya Ulumuddin itu dibuka dengan Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Nanti di situ dibahas, ya. Apa itu ilmu, keutamaannya bagaimana, terus ada ilmunya, macam-macam dibahas. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, ya, kita bisa membahas kitab Ihya Ulumuddin, ya, sampai bisa kita fahami dengan baik dan kita amalkan, ya. Nah, fa in kunta min ahlihi fahasilhu. Kalau kamu memang ahli dalam bidang ilmu, maka dapatkan itu. Ya, wa'mal bihi, dan amalkan isinya. Jadi kalau kita memang cinta ilmu nih, senang dengan ilmu, kita mampu, ayo baca tuh kitab Ihya sampai apa? Sampai kita faham dan kita amalkan. Tsumma 'allimhu, kemudian kita ajarkan orang lain. Wad'u ilaihi, dan kita ajak orang lain untuk mempelajarinya juga. Ya, jadi jangan malah kita mengajak orang lari dari kitab-kitab yang bermanfaat. Kan aneh kalau seandainya ada orang yang mengajak pergi, ya, atau lari meninggalkan kitab yang bagus seperti Ihya Ulumuddin, ya. Ya, dengan alasan hadisnya banyak yang palsu, hadisnya banyak yang lemah, bahkan ada yang sampai tega mengatakan Ihya itu gudangnya hadis palsu. Padahal jangan-jangan dia belum melihat covernya, apalagi isinya. Ya, makanya ya, saya coba meluruskan pandangan itu dengan nulis buku Otoritas Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis, ya, satu tinjauan yang adil, supaya para hadirin, kawan-kawan sekalian yang membaca buku itu punya pandangan yang adil tentang Ihya Ulumuddin. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh
sebagian orang mengatakan Ihya itu gudangnya hadis palsu. Padahal jangan-jangan tadi dia belum melihat covernya, jangankan isinya, ya, dan dia belum meneliti jangan-jangan tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, maka kita baca. Ya, sampai Imam Nawawi sendiri mengatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Ihya itu hampir-hampir saja mendekati Al-Qur'an. Maksudnya apa? Saking banyaknya orang baca sejak ditulis oleh Imam Ghazali sampai hari ini Ihya itu terlalu banyak orang yang baca. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang kafir pun banyak yang baca Ihya, mengkaji Ihya. Nah, itu penting, makanya nanti mudah-mudahan kita ada umur kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah ini dengan kitab-kitab Imam Ghazali yang lain. Faman alima dzalika. Barang siapa yang sudah mengetahui itu, memahami maksudnya, memahami ilmu nafi. Wa amila bihi. Kemudian dia amalkan. Tsumma 'allamahu. Kemudian dia mengajarkan kepada orang. Wa da'a ilaihi, dan dia mengajak orang lain juga untuk mempelajari dan mengamalkannya. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam. Orang seperti itu akan dikenal ya sebagai orang besar di kerajaan langit dengan saksinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi di dunia mungkin dia tidak terkenal, dia tidak populer, ya, tidak viral, ya, tidak punya banyak follower, tapi di kerajaan langit itu namanya disebut-sebut. Oh, si fulan begini, si fulan itu orang baik, si fulan itu orang hebat, aziman, seorang yang besar. Siapa saksinya? Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa masih hidup, ya, masih ada di langit, sehingga dia tahu, dengar, oh ini fulan nih, namanya disebut-sebut. Ya. Fa'idha faraghta min dzalika kullihi. Ya, kalau kamu sudah selesai pelajari ilmu itu, ilmu nafi, ya, wa faraghta min islahi nafsika zahiran wa batinan, dan kita sudah cukup, ya, selesai, kita berusaha meluangkan waktu untuk memperbaiki diri kita zahir batin. Wa fadula syai'un min awqatika, masih ada waktu lagi setelah belajar ilmu yang tadi, ilmu yang fardu ain itu tadi itu. Boleh dikatakan ilmu itu ilmu fardu ain, ilmu nafi itu ilmu fardu ain tuh. Ya, nah, fala ba'sa an tashtagila bi'ilmil madhhab fil fiqhi. Nah, kalau masih ada waktu, jangan buang lagi. Istirahat sebentar lah, istirahat sebentar, lanjutkan. Boleh kita, kata Imam Ghazali, menyibukkan diri dengan ilmu madhhab fil fiqhi. Kita boleh pelajari misalnya ilmu yang lain, memperdalam lagi ilmu fikih madhhab. Katakanlah kita belajar fikih madhab Syafi'i dulu. Kalau orang dulu tuh kalau ngaji tertib, ngaji fikihnya apa? Fikih mazhab Syafi'i dulu. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan mayoritas mazhabnya Syafi'i dari dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk belajar langsung bahas fikih muqaranah. Yang belum tahu apa-apa tiba-tiba belajar qaul ini qaul itu, dia bingung. Makanya dulu kita belajar tuh tertib. Ulama kita mengajarkan itu dari kitab yang kecil-kecil dulu, Matan Abi Syuja, atau mungkin sebagian ada yang baca Safinatun Najah, Matan Abi Suja, atau kayak Takrib, nanti naik lagi Fathul Qarib, naik lagi Fathul Mu'in, terus naik lagi kitab-kitab lain tuh Raudhatul Talibin, nanti masuk ke kitab-kitab yang besar, ya, sehingga fahamnya bagus. Ya, sekarang kadang-kadang orang belajar fikih males, ya, dianggapnya wah, main air mulu gitu. Padahal air itu penting. Berapa banyak orang sekarang nggak paham masalah air, ya, nggak paham masalah wudhu dengan benar, mandi wajib nggak ngerti, padahal itu amaliyah sehari-hari. Ya, makanya kita belajar ini penting, fikih madhab. Dan dulu para ulama itu dengan bangga menisbahkan dirinya kepada madhab tertentu. Imam Ghazali ini madhabnya Syafi'i. Dia ini orang yang sangat hebat, ulama besar, tapi masih bermadhab. Imam Nawawi bermadhab Syafi'i. Ibnu Rajab madhabnya Hambali. Abul Hasan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani madhabnya Hanafi. Abi Yusuf madhabnya Hanafi. Siapa lagi? Ibnul Arabi madhabnya Maliki. Ibnu Rushd, ya, madhabnya Maliki. Jadi mereka semua bermadhab. Ya, sekarang kalau ada orang yang mengajak untuk tidak bermadhab, wah, luar biasa tuh. Ya, apakah mereka lebih pandai daripada ulama-ulama ini, gitu kan? Jadi mestinya tertib. Jadi belajar fikih madhab. Imam Ghazali sebelum menjadi sufi besar, beliau belajar fikih mazhab Syafi'i kepada gurunya Imam Al-Haramain. Belajar dulu tuh mazhab Syafi'i, terus kemudian dia faham masalah-masalah yang lain, ya. Li ta'rifa bihil furu' nadirah fil ibadah, supaya kita tahu nih masalah-masalah furu', ya, yang jarang-jarang dalam masalah ibadah kita.
Ya, kita belajar fikih nih supaya tahu nih kan ada usuluddin, ada furu'uddin. Dalam fikih itu kan ada masalah usul, ada masalah furu'. Kalau kita belajar fikihnya bener, kita nggak akan berantem nih. Nggak akan berantem masalah-masalah furu'. Contoh misalnya masalah kunut subuh. Kunut subuh itu masalah furu'. Ada madhab yang tidak kunut, ya misalnya madhab Hanafi tidak kunut, madhab Hambali tidak kunut. Itu furu'. Madhab Syafi'i dan Maliki kunut. Itu furu'nya begitu. Tapi orang yang belajar dengan benar, dia tidak akan menyalahkan orang yang berbeda amaliyah dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Nah sekarang yang suka menyalahkan itu apa? Yang nggak belajar. Dia nggak belajar fikih dengan benar. Ya, belajar fikih tapi fikihnya salah. Mungkin dia belajar nggak tertib. Atau dia hanya mengutip satu pandangan saja, lalu menafikan pandangan yang lain yang juga punya dasar. Nah itu juga bahaya. Jadi kalau belajar itu, kalau dia belajarnya benar, tertib, insya Allah akan terjaga dari perdebatan-perdebatan yang tidak penting, ya, yang hanya akan membawa perpecahan. Ya, tapi kalau dia paham, insya Allah dia bisa menjaga diri itu. Ini, itu masalah furu'iyah. Yang kunut boleh, nggak kunut juga boleh. Asal sholat subuh ya, jangan nggak sholat subuh kan begitu. Jadi ada furu'. Nanti dia paham tuh furu'nya. Nanti pertama mungkin kalau seandainya orang belajar fikih ya, dalam satu madhab saja itu akan ada masalah furu' yang berbeda. Dalam madhab Syafi'i saja misalnya ada perbedaan antara siapa? Antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Berbeda. Ada perbedaan nanti pandangan dari Ibnu Hajar dan Romli. Itu kalau dia tidak belajar dengan tertib, bagaimana dia memahami itu? Belum lagi kalau seandainya pindah ke madhab yang lain, tentu lebih banyak lagi cabangnya. Nah, situlah pentingnya belajar dengan tertib ya. Sekarang ini kadang-kadang orang tidak paham. Jadi pentingnya belajar fikih satu madhab dulu, kemudian baru nanti tertib ya. Wa tariqut tawassut bainal khalqi fil khusumat indan kibabihim 'ala syahawat. Ya, kemudian dia belajar ya supaya adil. Ya, supaya adil. Kalau udah paham belajar ilmu-ilmu itu kan tahu tuh adil bagaimana bersikap di tengah masyarakat yang yang banyak bertikai. Ya, ketika ada syahwat, ada keinginan, ya tadi ada masalah di tengah masyarakat, dia tetap bisa bersikap adil. Kenapa? Karena dia udah tahu furu'nya. Oh ini masalahnya begini. Sebenarnya yang satu pandangannya begini, yang satu dalilnya begini. Ya udah nggak ada masalah. Begitu. Kalau yang nggak paham, ya sudah menyalahkan orang lain. Ya bahkan jadi musuh dengan saudara sendiri. Kenapa? Karena tidak paham ilmunya. Ya. Fadzalika aidan ba'dal faraq min hadhil muhimmat min jumlati furudil kifayat. Nah itu juga ya, setelah menyelesaikan hal-hal yang penting ini tergolong dari ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Jadi itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mau berdalam lagi, nanti kita pelajari lagi ilmu perbandingan madhab, ya, mungkin ulumul Quran, ya, ulumul hadis, ya. Kalau ulumuddin ya, atau ilmu lain silahkan saja, masih ada waktu. Ya, ilmu sains, ya, sains alam, sains sosial dan sebagainya silahkan saja. Tapi jangan lupakan ilmu-ilmu yang fardu ainnya dulu. Ya, jadi Imam Ghazali dulu sebelum belajar filsafat, dia sudah kuat dulu akidahnya. Ya, dia sudah kuat dulu fikihnya dengan baik. Ya, pandangan-pandangannya udah benar. Kemudian ketika mengkaji filsafat ya nggak ada masalah. Ya, jangan sampai kita sibuk asik dengan belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya. Belajar filsafat, belajar apalagi pemikiran, macam-macam. Tapi yang fardu ainnya kita lupa nih. Akidahnya lupa. Ya, belajar fikih ibadahnya kita lalai, tazkiyatun nafsnya lupa, sehingga akhirnya ketika terjadi masalah hati kita tidak bisa bersikap adil. Nah itu bahaya. Ya. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrad wal adhkar istisqalan lidzalik fa'lam anna syaitanal la'in qad dassa fi qalbika da'ad dafin. Ya, kalau nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah kami sebutkan itu, istisqalan dzalika, karena ngerasa berat, ya, memberatkan, capek ini nafsu kita ngajakin, udah nggak usah diamalin lah, nggak usah dikerjakan, nggak usah ya cukup lah udah tahu. Nah itu kata Imam Ghazali apa? Fa'lam anna syaitanal la'in qad dassa fi qalbika da'ad dafin. Ketahuilah setan yang terkutuk itu sudah menanamkan di hati kita penyakit yang berbahaya. Apa? Wahwa hubbul mal wal jah, yaitu cinta harta dan jabatan. Maksudnya cinta dunia tadi. Karena gara-gara cinta dunia kita jadi malas.
Wa iyyaka an taghtarra bihi fatakuna duhakatan lahu fayuhlikaka wa yaskhar minka. Hati-hati, kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu terpedaya akhirnya jadi bahan tertawaan setan. Ya, dia akan bikin kamu celaka dan dia akan mengejek kamu ketika kamu celaka. Gitu ya. Fa in jarrabta nafsaka muddatan minal aurat wal ibadat fakanat la tastathqilha kaslan anha lakin dhaharat raghbatuka fi tahsil ilmi walam turid bihi illa wajha Allah ta'ala wad daral akhirah fadzalika afdal min nawafil ibadah mahma sahhatin niyyah. Ya. Ya, fa in jarrabta nafsaka, kalau kamu sudah coba dirimu ya untuk mengamalkan itu semua, muddatan ya sesaat minal aurat fil aurat wal ibadat, ya, wirid-wiridnya ibadatnya, fakanat la tastatila kaslan anha, ya, bukan karena kita keberatan ya malas berat, tidak, lakin dhaharat raghbatuka fi tahsil ilmin nafi. Kita bukan enggak mau ngamalin itu, kata Imam Ghazali. Kita bukan enggak mau ngamalin, tapi kita ingin coba mengamalkan yang lain. Kita ingin sibukkan dengan ilmu dulu. Kita belajar aja dulu. Ya, kita isi waktunya bukan dengan memperbanyak ibadah, tapi memperbanyak belajar ilmu nafi. Walam turid bihi illa wajh Allah, dan yang kita inginkan hanya niat karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala wad daral akhirah, dan kebahagiaan di akhirat. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadat mahma sahhatin niyyah. Itu lebih baik nilainya daripada ibadah sunnah ya, selama niatnya benar. Jadi itu tadi, nggak apa-apa kalau dia belum bisa mengamalkan semuanya, hanya sebagian, tapi diisi lagi dengan thalabul ilmi, tapi dengan niat yang baik. Walakin sya'na fi sihhatin niyyah. Tapi yang jadi poin pentingnya kata Imam Ghazali itu adalah niat yang benar. Nah itu. Jadi kita meninggalkan ibadah bukan karena memang senang meninggalkan ibadah wirid, tapi karena kita ingin mendapatkan ilmu yang nafi sebagai bekal untuk kita ibadah lagi kemudian. Ya, fa illam tasihha fahuwa ma'rinu ghururul juhal wa mazallatu aqdamir rijal. Kalau niatnya salah, nah ini kata Imam Ghazali, itulah tempat terpedayanya. Banyak orang terpedaya, ya orang-orang bodoh terpedaya, dan orang-orang pintar juga tergelincir ketika dia niatnya tidak benar dalam menuntut ilmu. Nah, hadirin sekalian, jamaah, teman-teman semua, santri-santri, ini peringatan dari Imam Ghazali buat kita semua, khususnya para penuntut ilmu. Jadi kalau kita bisa menuntut ilmu, maka kita manfaatkan waktu ini dengan baik, dan niatnya yang harus kita jaga, jangan sampai niat kita salah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin sampai di sini dulu wazifah yang pertama ya di pagi hari. Ini pilihan yang pertama. Jadi dari pagi sampai siang zuhur nanti, kalau bisa diisi dengan kegiatan aktivitas ilmu maka kita isi. Nah, lalu yang 3 lagi bagaimana? Insya Allah pada pertemuan berikutnya, karena masih panjang nih. Ada bahasan-bahasan yang lain. Aktivitas yang lain selain ilmu apa? Ada pilihan yang lain yang mudah-mudahan juga bisa kita amalkan. Ya, demikian kajian kitab Bidayatul Hidayah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan selalu sehat, bisa terus menyambung silaturahim lewat online ini, dan terus mengikuti kajian ini dan kajian-kajian yang lain yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.